Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah telaah kurikulum, membahas tentang kurikulum ideal untuk madrasah aliyah. Nah, teman-teman, pengertian dari kurikulum sendiri itu adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan sekaligus merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran untuk semua jenjang pendidikan. Nah, kurikulum juga harus sesuai dengan falsafah dan dasar-dasar negara, yaitu sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mana hal ini menggambarkan pandangan hidup satu negara. Lalu tujuan dan pola kehidupan satu negara banyak ditentukan oleh sistem kurikulum yang digunakannya, mulai dari kurikulum taman kanak-kanak sampai dengan kurikulum perguruan tinggi. Lalu kurikulum yang ideal di madrasah aliyah itu yang seperti apa sih? Nah, jadi teman-teman, kurikulum dalam pendidikan Islam atau madrasah merupakan pemberi warna Islam atau memasukkan unsur ajaran pada setiap ilmu yang dipelajari dan dikaji. Nah, di sini ada 4 komponen pokok dalam kurikulum, yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran, isi dan materi pembelajaran, ada organisasi dan juga strategi pembelajaran. Lalu prinsip dasar kurikulum pendidikan Islam. Nah, untuk yang pertama itu berjalan sempurna dengan ajaran Islam. Terus kedua, membangun keseimbangan dunia dan akhirat. Yang ketiga, menempatkan pendidikan dalam posisi terhormat. Yang keempat, memperlakukan peserta didik sebagai pusat orientasi. Yang kelima, bijaksana dalam menyikapi setiap perubahan. Dan yang keenam, kurikulum pendidikan Islam di lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya, lembaga pendidikan Islam harus berani merekonstruksi dan mengembangkan pendidikan berbasis nilai-nilai Islami yang didasarkan pada telaah-telaah. Yaitu yang pertama, keterpaduan pondasi filosofi dan teori yang mendasari sistem pendidikan Islam. Yang kedua, pendidikan yang dikembangkan dan dijabarkan atas dasar asumsi-asumsi yang kokoh dan dijelaskan tentang yang pertama konsep dasar ketuhanan yaitu ilahiyah, yang kedua konsep dasar manusia insania atau humanisme, yang ketiga konsep dasar tentang alam semesta dan kosmologi, dan yang keempat konsep tentang lingkungan sosial kultural. Lalu yang terakhir, yang ketiga mengenai asumsi-asumsi masa depan yang ingin diwujudkan oleh pendidikan Islami. Kurikulum dikatakan ideal jika beberapa komponennya memenuhi kriteria ideal. Adapun komponen antaranya, yang pertama rencana, yang kedua tujuan, ketiga materi, keempat organisasi kurikulum, kelima implementasi, dan yang keenam selalu ada evaluasi. Lalu di sini saya akan jelaskan satu persatu penjelasan dan penjabarannya. Jadi untuk yang pertama ada perencanaan. Nah, pada perencanaan ini, kurikulum yang ideal itu disusun berdasarkan rencana yang matang dan juga memenuhi perencanaan jangka panjang, karena hal tersebut nantinya akan mempengaruhi iklim pendidikan tentunya ya teman-teman. Lalu melalui perencanaan yang maksimal, guru nantinya dapat memilih strategi dan metode apa yang akan diterapkan kepada anak muridnya di kelas. Nah, perencanaannya matang dan sistem akan menghindarkan terjadinya kegagalan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Dengan perencanaan yang baik, maka nantinya dapat meminimalisir berbagai permasalahan yang akan muncul nantinya. Perencanaan yang sistematis akan membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Lalu selanjutnya ada perencanaan pembelajaran itu terdiri dari perumusan tujuan, pemilihan strategi, dan juga metode dan sebagainya. Nah, dalam kurikulum perencanaan ini biasanya tertuang dalam RPP dan silabus. RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran ya teman-teman. Lalu komponen yang ada di dalam RPP kurikulum adalah yang pertama identitas sekolah, yang kedua KI, yang ketiga
Oh ya, KI itu kompetensi inti ya teman-teman. Yang ketiga ada KD, kompetensi dasar. Yang keempat ada indikator. Yang kelima ada tujuan. Yang keenam ada materi. Yang ketujuh ada langkah-langkah pembelajaran. Yang seperti kegiatan pembuka, inti, sama penutup seperti itu. Lalu yang kedelapan sumber data, dan yang kesembilan itu adalah penilaian. Nah, semua itu terdapat di dalam RPP. Semua hal itu perlu direncanakan dengan sangat matang, sangat terperinci ya teman-teman, karena itu nantinya yang akan jadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Lalu berikutnya ada tujuan kurikulum. Nah, merumuskan tujuan itu adalah salah satu hal yang merupakan bagian dari perencanaan. Kurikulum dibuat dengan tujuan mendidik, menjadikannya alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegritas. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang dia inginkan untuk di jenjang selanjutnya. Nah, kurikulum yang ideal bertujuan untuk memeratakan pendidikan dalam suatu negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, berakhlak karimah, dan menjadi generasi yang siap masuk dalam kehidupan masyarakat. Nah, tujuan kurikulum harus sesuai dengan tujuan utama, yaitu tujuan pendidikan nasional yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat ya, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, dan berilmu. Lalu tujuan kurikulum tertera juga di dalam RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Biasanya tujuan tersebut merupakan suatu yang harus dicapai setelah dilaksanakannya kegiatan pembelajaran. Tujuan kurikulum dikatakan tercapai jika siswa mencapai seluruh standar kompetensi yang ditetapkan. Selanjutnya, menurut Robert F. Measure, tentang cara merumuskan tujuan. Yang pertama, tujuan itu harus spesifik dan dinyatakan dalam bentuk kelakuan yang dapat diamati dan juga diukur sehingga nantinya dapat diketahui nih sejauh mana tujuan tersebut tercapai. Lalu yang kedua, harus dinyatakan dalam kondisi apa tujuan itu dicapai. Lalu yang ketiga, harus menentukan kriteria tentang tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh siswa. Dan yang keempat, dalam merumuskan tujuan hendaknya menggunakan kata kerja yang menunjukkan apa yang dapat dilakukan siswa setelah belajar. Selanjutnya ada materi. Nah, materi itu adalah bahan ajar yang nantinya digunakan sebagai perantara untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Undang-undang menetapkan bahwa isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pengajaran untuk mencapai tujuan satuan pendidikan nasional. Nah, terdapat berbagai aspek yang harus dipenuhi oleh materi kurikulum. Di antaranya, yang pertama, sesuai dengan tingkat dan jenjang pendidikan. Nah, jadi setiap materi kurikulum di sini itu harus disesuaikan ya teman-teman dengan tingkat jenjang pendidikan. Jadi antara pendidikan anak usia dini, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, bentuk materinya tentu akan berbeda-beda. Nah, lalu kedua, perkembangan yang terjadi dalam masyarakat yang menyangkut tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Nah, maksudnya di sini adalah materi kurikulum ini pun juga disusun berdasarkan dengan apa sih yang terjadi di masyarakat, perkembangan yang terjadi di masyarakat yang nantinya ini tuh menyangkut tentang tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Seperti yang sekarang berkembang tentang COVID-19, maka banyak sekali materi-materi pembelajaran yang hampir menyangkut tentang
apa ya, tentang COVID-19 juga gitu. Di dalamnya itu terdapat beberapa materi-materi yang bersangkutan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Dan yang ketiga ada pengembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Selain itu juga perlu memperhatikan seperti peningkatan agama, akhlak mulia, potensi kecerdasan, minat peserta didik, tuntutan dunia kerja, dinamika perkembangan global, persatuan nasional, nilai kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tadi juga gitu. Nah, misalnya ya teman-teman, dalam bahasa Arab materi itu dikatakan ideal jika terdiri dari 4 keterampilan. 4 keterampilan berbahasa tentunya ya teman-teman, karena di sini bahasa Arab kita belajar tentang bahasa nih, tentang bahasa kedua gitu. Kalau kita dari orang Indonesia tentu kita mempelajari bahasa kedua ya. Nah, yang harus ada dan sangat-sangat menjadi krusial, sangat-sangat akan menjadi ideal suatu kurikulum itu, yaitu terdiri dari 4 keterampilan bahasa, yaitu diantaranya ada maharo istima, maharo kalam, maharo kiroah, dan maharo kitabah. Nah, sedangkan untuk 3 unsur bahasa diantaranya itu ada mufrodat, fonologi, dan sintaksis. Nah, jadi ingat-ingat ya teman-teman, ada 4 keterampilan berbahasa dan ada 3 unsur bahasa yang harus sekali ada dalam bahasa Arab. Nah, maka jika dalam suatu materi tersebut terdapat hal-hal tersebut, materi tersebut dikatakan sebagai materi yang ideal, materi yang sempurna, seperti itu. Buku yang ideal untuk dipelajari. Nah, menurut Fauzan DKK, bahwa ada 3 kompetensi nih yang hendaknya dicapai dalam kegiatan mempelajari bahasa Arab. Di antaranya itu ada kompetensi kebahasaan, kompetensi komunikasi, dan kompetensi budaya. Gitu ya teman-teman. Terus, nah selanjutnya ada organisasi kurikulum. Nah teman-teman, organisasi kurikulum ini adalah merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang bertujuan untuk mempermudah siswa untuk memahami bahan ajar serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran sehingga tujuan pembelajarannya nanti akan dapat dicapai secara efektif. Nah, organisasi kurikulum ini idealnya atau harus memperhatikan beberapa aspek. Di antaranya ada ruang lingkup, urutan bahan, kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan. Nah, untuk organisasi kurikulum untuk madrasah aliyah yang sering saya jumpai itu adalah integrated curriculum. Integrated curriculum itu adalah kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas antara satu mata pembelajaran dengan yang lainnya. Di dalam kurikulum 2013 ya, terutama organisasi kurikulum tersebut ialah integrated curriculum atau kurikulum yang terintegrasi. Seperti itu ya teman-teman. Lalu yang kelima itu adalah implementasi. Nah, jadi dalam implementasi kurikulum, pengelola satuan pendidikan belum melakukan peninjauan secara berkala untuk mengetahui apakah dinamika perkembangan di bidang-bidang keilmuan yang dituangkan dalam bentuk materi pembelajaran dan metode penyampaian telah sesuai atau tidak gitu. Nah, implementasi kurikulum diwujudkan dalam bentuk pengalaman belajar, dan pengalaman belajar ya bisa seperti proses-proses pembelajarannya sendiri ya teman-teman, dengan prinsip-prinsip yang menjadikan lebih mudah dan lebih efektif, dan juga dikomunikasikan ke berbagai pihak seperti pimpinan sekolah, pendidik, terus pengawas sekolah, dan juga staf-staf pendukung lainnya. Nah, yang terakhir ada evaluasi. Nah, evaluasi atau kita bisa kenal dengan penilaian ya. Biasanya evaluasi ini dilakukan di akhir-akhir pembelajaran, baik itu dalam proses pembelajaran ataupun di akhir
semester. Kita kenal dengan ujian UAS ya, ujian akhir semester, ataupun ujian-ujian dalam proses-proses pembelajarannya seperti ulangan harian kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi evaluasi kurikulum ini dapat mencakup keseluruhan kurikulum atau masing-masing komponen kurikulum seperti tujuan, isi, metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum tersebut. Secara sederhana, evaluasi kurikulum dapat disamakan dengan penelitian karena evaluasi kurikulum menggunakan penelitian yang sistematik, menerapkan prosedur ilmiah dan metode penelitian. Fokus evaluasi kurikulum dapat dilakukan pada outcome dari kurikulum tersebut, outcomes based evaluation, dan juga dapat pada komponen kurikulum tersebut atau intrinsic evaluation. Nah, itulah jadi teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang salah dalam perucapan. Saya mohon maaf. Kurang lebih saya Sherly Novianti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.